warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin membuat penjelasan mengenai gelombang panas. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Skarayu Fitriani. Saya Kaisar Hania. Saya Riko Akmal. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa itu gelombang panas, mengenai pengertian, penyebab, dan juga dampak dan cara menghadapinya. Sebelumnya, apa itu gelombang panas? Gelombang panas adalah periode cuaca dengan suhu jauh di atas rata-rata normal yang dimana di wilayah tertentu berlangsung minimal 3-5 hari atau bisa saja lebih, sering disertai dengan kelembapan yang cukup tinggi. Lalu kriteria di Indonesia itu atau BMKG yang pertama itu adalah suhu maksimum itu 35 derajat Celcius selama 3 hari berturut-turut. Lalu yang kedua adalah suhu 40 Celcius dalam waktu singkat. Terus yang selanjutnya adalah apa itu gelombang panas? Ciri utama yang pertama adalah panas menyengat, udara terasa berat. Yang kedua, ada sedikit awan dan jarang sekali terjadinya hujan. Yang ketiga, durasi hari hingga minggu. Mengapa terjadi Gelombang panas. Mengapa terjadi penyebab? Satu, sistem tekanan tinggi, udara turun, tertekan, panas, mengerangkan panas di permukaan, awan sulit terbentuk. Dua, pola angin, cuaca, pola atmosfer tersumbat, kondisi panas menetap lama. Tiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Gas rumah kaca meningkat, suhu bumi naik, gelombang makin sering dan kuat. Empat, faktor lokasi. Efek pulau panas kota, Houston, asal menyerap panas sedikit pohon. Empat, kekeringan. Tanah kering memanas lebih cepat. Nah, itulah mengapa sampai terjadinya gelombang panas. Selanjutnya kami akan menjelaskan dampak bagi manusia, dampak dari gelombang panas. Dampak yang pertama itu adalah dampak dari segi kesehatan. Dampak dari segi kesehatan sendiri yang pertama itu adalah adanya dehidrasi atau kram otot dan juga kelelahan panas. Lalu yang kedua adalah heat stroke atau suhu tubuh sampai 40 Celcius atau bahaya dalam kematian. Lalu yang ketiga adalah kulit terbakar, gangguan pernapasan, lalu paling rentannya adalah lansia, anak kecil yang memiliki penyakit kronis atau pekerja luar ruangan. Lalu di kehidupan sehari-hari dampaknya adalah yang pertama itu resiko kebakaran, pemadam listrik yang meletus, dan juga gangguan aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya adalah dampak bagi lingkungan dan ekonomi. Yang pertama ada kekeringan, gagal panen, dan tanaman mati. Yang kedua ada berkurangnya sumber air bersih. Yang ketiga kebakaran hutan dan lahan makin mudah terjadi. Dan untuk bidang ekonomi, yang pertama ada kerugian pertanian dan peternakan, kedua biaya listrik naik tajam, dan ketiga gangguan transportasi dan industri. Selanjutnya, cara menghadapi semua itu adalah yang pertama untuk kita sendiri, minum air putih minimal 8-10 gelas sehari, lalu pakai baju longgar, tipis dan juga berwarna terang. Lalu yang ketiga adalah hindari keluar rumah jam 11 sampai jam 3, lalu gunakan topi atau payung serta tabir surya. Nah, selanjutnya adalah istirahat di tempat yang sejuk, jangan tinggalkan anak atau hewan di dalam mobil karena itu menimbulkan bahaya yang cukup beresiko. Selanjutnya, cara menghadapi dan mencegah di bidang lingkungan. Yang pertama, ada tanam pohon dan tanaman hijau. Yang kedua, ada hemat energi dan listrik. Yang ketiga, kurangi emisi gas rumah kaca. Nah, itulah penjelasan kami terkait Gelombang panas. semoga kalian dapat mengerti dan juga paham melalui PPT ini kalian bisa baca.
Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.